Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kemudahan kita bisa menghadiri taman-taman surga di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian Ahad pagi kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu 4 cara meraih akhlak mulia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa akhlak mulia memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Seseorang yang dirinya dihiasi dengan akhlak mulia, dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika misal ada orang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar akhlak mulia? Kenapa sih kita harus mengetahui apa itu akhlak mulia? Maka di antara jawabannya yaitu supaya kita bisa melatih diri kita, supaya kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ketika kita menghadiri majelis taklim di pagi yang berbahagia kali ini, bukan berarti pemateri ini sudah memiliki akhlak mulia yang sangat luar biasa, Pak Bu. Mungkin di antara panjenengan, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada yang sudah memiliki akhlak mulia, yang akhlaknya lebih baik daripada si pemateri ini. Sehingga kita bareng-bareng belajar. Dan harapannya ketika kita sudah keluar dari majelis Ahad pagi ini, kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal-hal penting yang mendorong diri kita untuk mempelajari akhlak mulia, yang sudah membuat diri kita seharusnya mempraktekkan akhlak mulia, yaitu karena tadi yang pertama, kita ingin merubah diri kita yang tadinya akhlaknya buruk menjadi akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berusaha memperbaiki akhlak kita? Karena di antara ciri, di antara tanda
seorang hamba imannya itu sempurna, dia memiliki akhlak mulia. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim, akhlaknya sudah bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlaknya juga bagus kepada sesama manusia, ini adalah ciri atau tanda bahwa imannya dia sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Di antara bentuk sempurnanya keimanan seorang mukmin, di antara bentuk sempurnanya keimanan seorang hamba yang muslim, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya itu sangat baik. Dan ketika kita memahami akhlak baik ini, Pak Bu, seimbang. Dia baik kepada Allah dan juga baik kepada manusia. Karena tak jarang kita jumpai ada orang yang akhlaknya baik sekali sama manusia, tapi sangat buruk kepada Allah. Sama orang selalu nyapa, suka menolong, tapi sholatnya bolong-bolong. Kalau berbicara sopan sekali, tapi naudzubillah nggak pernah baca Al-Quran, bahkan nggak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kan termasuk akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kadang ada orang yang akhlaknya sudah baik sama Allah, menjaga sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menunaikan zakat, bahkan sampai haji ke Baitullah. Tapi sama orang lain, lisannya itu lebih pedas daripada sambal geprek. Lisannya itu sangat pedas kalau ngomong, suka menyakiti, suka ngerasani. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ketika kita belajar akhlak mulia, kita harus melihat diri kita, terutama diri kita sendiri dulu. Jangan ke orang lain, apakah diri saya ini sudah akhlaknya baik kepada Allah dan juga kepada manusia atau belum. Sehingga kita tidak akan sibuk ngurusi orang lain sampai lupa diri kita sendiri. Jadi ini yang kedua jamaah sekalian. Kenapa kita mempelajari akhlak mulia? Karena akhlak mulia ini kedudukannya sangat istimewa dan sangat luar biasa. Bahkan saking luar biasanya, kata Rasulullah SAW, ciri sempurnanya iman seorang hamba. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kenapa kita harus belajar akhlak? Karena orang-orang yang memiliki akhlak mulia, seorang hamba yang dirinya dihiasi dengan akhlak mulia, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin sebuah rumah di surga. Dijamin apa? Sebuah rumah di surga. Berarti kalau misalnya seorang hamba sudah dijamin memiliki rumah di surga, dia masuk surga atau neraka, Pak Bu? Surga. Sudah dijamin, sudah dipesankan di dalam surga, ya jelas pasti masuk surga. Ya. Dan sekali lagi ingat, akhlaknya kepada Allah dan kepada manusia, tidak jomplang. Dalam sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin sebuah rumah di surga bagian paling bawah. Aku menjamin sebuah rumah di surga bagian paling bawah. Untuk siapa itu? Liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang-orang yang menjauhi perdebatan. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan
Perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun dia dalam keadaan benar. Perdebatan yang tidak ada manfaatnya contohnya bagaimana Pak, Bu? Ya misalnya kita lagi bakar-bakar. Ya, ini cuma contoh ya. Kita lagi bakar-bakar, terus ada teman kita. Terus kita bilang ke teman kita, ini gimana ya supaya apinya itu besar? Pakai minyak apa pakai air? Terus teman kita jawab, ya pakai air lah, biar apinya besar. Kok pakai air? Ya pakai minyak kali. Teman kita ngeyel, dia pakai air. Kalau disiram air, apinya bakal jadi besar. Tetap ngeyel, ya ngeyel-ngeyelan. Padahal panjenengan itu posisinya betul. Kalau pakai minyak tanah untuk menyiram air pasti apa? Apinya besar. Tapi temannya panjenengan apa? Tetap ngeyel. Akhirnya bawain air 1 ember misalnya. Udah pokoknya tinggalkan saja. Itu sekedar contoh. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, yang mana perdebatan itu tidak ada manfaatnya, dan seorang hamba tersebut di posisi yang benar, maka Rasulullah SAW menjamin rumah di surga tingkatan paling bawah. Hadisnya belum selesai Pak Bu. Kemudian beliau SAW melanjutkan sabdanya, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan surga di pertengahan, dan rumah di dalam surga posisinya di pertengahan surga. Fi wasatil jannah, di pertengahan surga. Untuk siapa? Liman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Bagi orang-orang yang meninggalkan dusta meskipun dia dalam keadaan bercanda. Nah niki, kalau misalnya kita mau bercanda kepada orang lain, lalu kita mikir, ini bercandanya saya dusta enggak ya? Terus kalau misalnya kita berhenti tidak mengucapkan percandaan tersebut, maka sama Rasulullah SAW dijamin surga, rumah di surga bagian tengah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu. Bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, bagi orang-orang yang memiliki akhlak mulia, maka dia akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekhul Albani. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu beberapa keutamaan akhlak mulia, maka timbul pertanyaan, bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa mendapatkan, atau bagaimana cara kita bisa mendapatkan akhlak mulia? Bagaimana ya Ustadz supaya kita bisa melatih diri kita memiliki akhlak mulia? Nah, inilah yang akan kita bahas jamaah sekalian tentang 4 cara meraih akhlak mulia. Sebenarnya 4 cara meraih akhlak mulia ini merupakan rukun, Pak. Ini saya ambil dari kitab Ahadisul Akhlak. Ahadisul Akhlak itu artinya hadis-hadis seputar akhlak yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak, seorang ulama di Madinah yang masih hidup, beliau menulis buku ini. Dan ini saya ringkas beberapa bab untuk disampaikan di majelis kali ini. Aslinya itu rukun-rukun akhlak. Jadi yang namanya rukun itu
Tidak hanya rukun Islam, rukun iman, rukun apa malih? Rukun salat, rukun haji, ya, rukun puasa. Ternyata akhlak juga memiliki rukun. Akan tapi di sini saya rubah terjemahannya menjadi cara-cara meraih akhlak mulia. Nah, kita langsung saja jamaah sekalian. Cara yang pertama yaitu siyanatul lisan. Kenapa? Siyanatul lisan. Itu pakai sin, pakai shad ya. Siyanatul lisan. Atau terjemahan bebasnya yaitu menjaga lisan. Ini cara yang pertama untuk meraih akhlak mulia yaitu menjaga lisan. Orang yang memiliki akhlak mulia, maka dia akan menaruh pikirannya di depan mulutnya. Orang yang memiliki akhlak mulia, dia akan selalu menaruh pikirannya itu di depan mulutnya. Maksudnya bagaimana, Pak, Bu? Dia berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Bukan sebaliknya. Dia ngomong nembe mikir, naudzubillah. Okay. Nah, mungkin ini sebagian dari kita kadang ada yang seperti itu. Keceplosan. Ya. Wis momai anaknya ya, masih berbusa-busa sampai nangis ya, bahkan naudzubillah sampai mencela. Anaknya nangis, nggak berhenti baru mikir, aduh, jadi mikir ngerasa kayak gue ya, misalnya. Atau misalnya anak-anak muda kesandung atau mendapatkan musibah, masalah, kebun binatangnya metu kabeh, metune sekang lambe dari mulutnya keluar semuanya. Habis mengeluarkan kebun binatang baru mikir, astagfirullah. Untuk apa mengucapkan seperti itu? Lebih baik istighfar, menyebut Allah, nama Allah. Seorang hamba yang memiliki akhlak mulia, dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Dia akan mikir, apakah ucapan yang akan saya lontarkan ini, kata-kata yang saya ungkapkan ini bisa memasukkan saya ke dalam surga atau ke neraka? Apakah satu kata yang keluar dari mulut saya ini, yang keluar dari lisan saya ini bisa membantu saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menolong saya dari siksa api neraka atau bahkan menjerumuskan saya ke dalam neraka? Memang ada, Ustaz, satu kata saja, Ustaz, yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Oh ya, jelas banyak. Contohnya kalimat-kalimat yang kufur. Naudzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, sudah memperingatkan kepada para hambanya untuk hati-hati ketika berbicara. Karena ada sebagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian besar dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia dijebloskan ke neraka jahanam hanya karena satu kata yang keluar dari mulutnya yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Dan kata-kata itu kata-kata yang tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah." Sesungguhnya ada seorang hamba di mana ia mengatakan suatu ucapan yang mana ucapan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, ia tidak peduli dengan apa yang telah dia ucapkan, sehingga ia pun dilemparkan ke dalam jahanam disebabkan ucapannya tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Jadi kata Rasulullah SAW itu ada seorang hamba yang dilemparkan ke neraka jahanam karena ucapannya yang tercela, yang dia ucapkan tidak dipikir dahulu, sehingga akibatnya Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia kemana? Ke dalam neraka jahanam. Nah Ustaz, kan neraka jahanam untuk orang-orang kafir saja. Tidak, jamaah sekalian. Ada sebagian orang-orang muslim yang masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi kekal tidak? Tidak. Mereka tidak kekal, cuma panjang. Masanya itu sangat panjang. Nah, jahanam itu kan neraka yang paling bawah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan hadis ini kita lebih bisa merenung terlebih dahulu, berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan suatu perkataan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selain dari bentuk akhlak mulia, menjaga lisan juga termasuk dari bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengimani Allah dan juga hari akhir, ada surga dia percaya, ada neraka dia percaya, ada hari kiamat dia percaya, nanti dibangkitkan kita setelah mati percaya, hendaknya dia berkata baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya apa? Berkata baik atau diam. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala menjelaskan hadis tersebut. Beliau mengatakan, "Man lam yasun lisanahu lan yakun min ahlil akhlaq." Kata beliau, barang siapa yang tidak menjaga lisannya, besar kemungkinan dia akan jauh dari yang namanya akhlak mulia. Susah untuk mendapatkan akhlak mulia. Tidak bisa masuk di golongan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Jika tidak bisa menjaga lisannya. Ini adalah perkataan siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama nggih. Apa yang pertama? Menjaga lisan atau menjaga kata-kata kita. Jangan sampai yang kita ucapkan itu menjadi bumerang. Bumerang niku napa sih? Bumerang itu ya kayak senjata, seperti celurit napa nggih? Kayak arit yang dilemparkan nanti balik lagi ke kita. Jangan sampai kata-kata kita itu bisa menyerang diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu lebih baik kita menjaga lisan kita semaksimal mungkin, dan sebelum diucapkan itu kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan banyak berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya. Hal-hal yang di luar kemampuan kita yang tidak ada ilmunya kita bicara, larut dalam perdebatan masalah bumi datar atau bulat misalnya. Ya. Pokoknya hal-hal yang kira-kira kita itu nggak mampu, masih ilmunya belum ada, mending jaga lisan kita, Pak. Karena biasanya seringkali kalau kita teruskan perdebatan seperti itu, yang ada malah celah-celahan, saling mencela, saling mencibir, jelek-jelekkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh
salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-kalamu kad-dawa. Al-kalamu kad-dawa. Kata-kata itu seperti halnya obat. In aqlalta minhu nafa' wa in aksarta minhu qatal. Jika engkau sedikit menggunakannya, maka ia akan bermanfaat untukmu. Jika kita sedikit berkata-kata, maka perkataan yang kita ucapkan ini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Tentunya kata-kata yang baik. Wa in aksarta minhu qatal. Dan bisa jadi jika engkau berkata-kata dengan banyak, sering ngomong, ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak ada manfaatnya, besar kemungkinan kata-kata itu akan membunuh dirimu. Nah, nasihat ini maksudnya bagaimana Ustaz? Ya kembali tadi, menjaga lisan. Jangan sampai kita obral ucapan-ucapan kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Begitu pula yang dikatakan oleh Syamit bin Ajlan, bahwasanya beliau pernah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka masakatta fa anta salim. Jika seandainya engkau diam, wahai Bani Adam, engkau pasti akan selamat. Fa idza takallamta fa khudh hidraka, imma laka wa imma 'alaika. Akan tetapi, jika memang engkau perlu untuk berkata-kata, maka waspadalah, imma laka wa imma 'alaika. Apakah yang engkau katakan itu bermanfaat untukmu atau sebaliknya? Yang engkau katakan itu tidak bermanfaat untukmu. Jadi suruh waspada, kata Syamit bin Ajlan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, al-bu' 'anil fuduli wa ma la ya'ni. Atau terjemahannya adalah menjauhkan diri dari banyak bicara dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini cara yang kedua supaya kita meraih akhlak mulia. Menjauhkan diri kita dari banyak bicara dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bentuk kesempurnaan Islam seorang hamba, bukan kesempurnaan kebaikan. Di antara bentuk kebaikan Islam seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti Ustaz, kita nggak usah banyak bicara, berarti ya nggak usah nasihati orang lain. Ya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, kita memahaminya? Tidak. Maksud tidak boleh bicara banyak itu perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Ya mungkin panjenengan paham ya, perkataan-perkataan yang bagaimana, obrolan-obrolan yang bagaimana. Karena biasanya kalau kita itu sudah kumpul sama teman-teman kita, ya, apalagi sama CS kita, itu omongan itu kadang susah terkontrol, ya. Sehingga ucapan-ucapan, cerita-cerita, hal-hal yang tidak bermanfaat itu terjadi di situ. Oleh karena itu, salah satu cara supaya kita itu mendapatkan akhlak mulia dengan menyedikitkan bicara. Tapi bukan berarti kita tidak berbicara sama sekali, ya.
tetap berbicara. Kayak tadi yang disampaikan, waspada. Jika memang kita harus berbicara, maka perhatikan apa yang kita bicarakan. Hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Kemudian di antara hal yang tadi disebutkan, selain menyedikitkan berbicara, jangan memperbanyak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bicara yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Itu akan menolong kita untuk meraih akhlak mulia. Dan selain itu, orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini merupakan ciri, merupakan tanda baiknya keislaman seorang hamba. Contohnya apa Pak Bu? Perbuatan yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ngerumpi. Ya bisa jadi mungkin ya. Kalau ngerumpinya yang bermanfaat ya bisa. Tergantung orangnya ya. Atau contoh lain, nonton TV. Nonton TV memang nggak bermanfaat Ustaz. Ya nggak bermanfaat dari subuh sampai zuhur misalnya ya. Yang ditonton sinetron ya. Bukannya datang bermanfaat tapi malah emosi kadang ya. Sampai banting-banting remote misalnya mungkin, atau nun sewu, atau ngoblok-ngoblokin sutradaranya, pemainnya yang ada di film ya. Kan jadi ucapannya itu kotor keluar, emosi, marah. Udah tinggalkan ya. Diganti nonton pengajian misalnya. Jangan nonton sinetron ya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua, Pak, Bu. Yaitu meninggalkan banyaknya bicara yang tidak bermanfaat dan juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa, Pak, Bu? Indonesianya saja itu. Tidak emosi dan tidak marah. Nah, ini susah ini. Ya. Tidak emosi dan tidak marah. Bahasa Arabnya apa itu, Ustaz? Adamul insiyaq ma'in fi'alatin nafsi khosatan al-ghadab. Ya, ringkasnya itu tidak emosi dan juga tidak gampang marah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang telah dikuasai marah, maka besar kemungkinan dirinya ini telah dikuasai oleh perasaannya, emosinya. Ya, di situ disebutkan seperti emosi dan yang semisalnya. Seringkali kontrolnya itu bukan kontrolnya. Emosinya itu susah dikontrol, susah dikendalikan. Jika seorang hamba itu sedang marah. Dan biasanya jemaah sekalian, kalau sudah sampai lepas kontrol, sudah sampai kebangetan, orang yang marah itu seperti nun sewu, orang gila. Orang yang marah, yang sampai marahnya itu nggak bisa dikontrol itu hampir mirip kayak orang gila. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya mereka itu mengatakan al-ghadabu awwalu jununun wa akhiruhu nadamun. Orang yang marah itu awalnya adalah sebuah kegilaan dan pada akhirnya adalah sebuah penyesalan. Kemarahan itu awalnya adalah sebuah kegilaan dan akhirnya adalah sebuah penyesalan. Maksudnya gimana Ustaz? Saya kasih contoh. Misalnya ada orang marah-marah, ya. Ngelamar kerja sana sini nggak diterima, pulang marah-marah. Semua yang dia lihat di rumahnya dibantingin, TV dibanting, terus kursi ditugeli,
kulkas pintunya dijebret-jebret, kaca dipecahi, wis kayak wong gemblung. Ya. Awalu junun, di awalnya itu seperti orang gila, semuanya dirusak, sampai pada akhirnya wa akhiruhum nadamun, sampai pada akhirnya dia akan menyesal. Astagfirullah, kulkas urung lunas, TV anu ngene dulure mana dirusak, akhirnya nyesel. Pertamanya kayak apa? Ya kayak pegulat ya. Sudah kayak orang gila, akhirnya setelah sadar dia nyesel. Loh iya, kayak barang-barang utang kredit. Astagfirullah, nyesel. Oleh karena itu Rasulullah SAW menasehati, jangan marah, la taghdab. Jangan marah. Bahkan di riwayat lain disebutkan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, untukmu surga. Kalau kamu bisa menahan emosimu, maka kamu akan mendapatkan surga, kata Rasulullah SAW. Nah Ustaz, tapi kan meredam marah itu caranya bagaimana Ustaz? Kan susah Ustaz. Ya. Kadang kita itu emang udah di puncaknya kesabaran, Masya Allah. Puncaknya kesabaran. Ya. Sehingga kita tidak bisa menahan emosi kita, tidak bisa menahan amarah kita. Bagaimana ini Ustaz? Bisa, ya. Cuma terkadang di antara kita ini masih belum tahu caranya bagaimana. Nah, di antara caranya jamaah sekalian, ya yang semoga ini bermanfaat. Di antara cara supaya kita bisa meredam marah kita itu bagaimana? Yang pertama membaca ta'awudz. Yang pertama apa? Membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus baca seperti itu, Ustaz? Karena marah itu datangnya dari setan. Dan ta'awudz itu artinya apa, Pak, Bu? A'udzu, aku berlindung, billah, kepada Allah, minasyaiton, dari setan, ar-rajim, yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang cukup panjang. Ya, kalau kita bacakan takutnya waktu tidak cukup. Itu hadis sahih, Pak, Bu, di riwayat Imam Bukhari. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu diam. Kalau kita sudah merasa pengen emosi, hati kita sudah apa? Panas, kita coba diam, tahan. Susah Ustaz, tinggalkan orang yang mau kita marahi. Tinggalkan dia. Kita pergi kemana, mau ke sawah boleh, ya, atau kemana, ke kebun, lihat pohon-pohon, kita lampiaskan ke hal-hal yang mubah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila ada di antara kalian yang sedang marah, falyaskut, hendaknya dia diam. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Jadi kalau lagi marah, diam. Ustaz, saya lagi marah, udah baca ta'awudz, marahnya masih ada, diam. Ustaz, sudah diam Ustaz, tapi masih susah. Cara yang ketiga adalah berwudu. Kenapa Pak, Bu? Berwudu. Udah ta'awudz, masih marah, diam, susah, maka berwudu. Karena dengan berwudu ini tubuh kita menjadi adem. Dan yang namanya marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api itu akan padam dengan yang namanya air. Dari Atiyah As-Sa'di,
bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innal ghadaba minasyaiton." Sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan tidaklah api itu padam kecuali dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Oleh karena itu, jika ada salah satu di antara kalian yang sedang marah, hendaknya dia berwudu. Ini adalah solusi dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai hasan sanadnya oleh Syekh Al-Hafidh Abu Thahir. Jadi kalau kita lagi marah, baca ta'awud, diam, berwudu. Kemudian yang selanjutnya apa Ustaz? Udah berwudu masih susah. Ganti posisi jemaah sekalian. Caranya apa teman Ustaz? Begini ki. Napa Pak Bu? Ganti posisi. Maksudnya bagaimana? Kalau kita marah dalam keadaan berdiri maka duduk. Kalau duduk masih marah napa Pak Bu? Tiduran. Ya. Kalau tiduran masih marah, turu. Tilem. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im." Apabila ada di antara kalian lagi marah dan dia dalam posisi berdiri, fal yajlis, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu fa illa falyattaji'. Jika misal ketika duduk marahnya itu sudah pergi, maka bersyukurlah. Tapi kalau misalnya ketika duduk marahnya itu masih ada, hendaknya apa? Falyattaji'. Hendaknya dia berbaring tiduran. Ya. Nah, terus Ustadz gimana kalau sudah tiduran masih marah? Allahu Akbar. Masih ada perasaan pengen marahi si fulan. Dibawa tidur juga susah Ustadz, pikirannya kemana-mana. Kata Rasul, di antara cara yang lain adalah, ini cara yang terakhir mungkin yang saya berikan, ingat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ingat dengan apa? Hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis yang apa Ustadz? Yang memotivasi kita untuk tidak marah, yang memberikan jaminan kepada kita tentang balasan-balasan yang sangat indah bagi orang-orang yang tidak marah. Apa itu Ustaz? Hadis-hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita untuk menahan marah kita dan menjanjikan kita balasan yang sangat indah bagi orang-orang yang bisa menahan marahnya. Contohnya apa Ustaz? Contohnya tadi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu jannah. Jannah itu apa? Surga. Terus hadis lain. Dan ini biasanya untuk memotivasi para lelaki. Masya Allah. Apa itu Ustaz? Dari Sahal bin Mu'ad, dari ayahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunaffadahu." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayyil hurri sya'a. Maka kelak orang-orang yang bisa menahan amarahnya padahal sejatinya dia bisa meluapkan emosinya, meluapkan amarahnya kepada orang lain, tapi dia lebih memilih diam untuk menahan. Kata Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan semua makhluk. Lalu dia dipersilahkan untuk memilih bidadari semau dirinya. Masya Allah. Balasannya apa Pak? Suruh milih apa?
bidadari. Ya. Enak ya Ustaz balasannya ya, mirip bidadari semau kita. Ya enak tapi susah. Nahan marah itu gampang atau susah sih Pak? Bu? Susah ya. Nah Ustaz, kalau yang laki-laki dapat bidadari, yang perempuan dapat apa Ustaz? Bidadara atau daun bidara? Walau alam itu hal gaib ya. Mungkin Allah akan sediakan hal yang serupa, cuma bentuknya bukan bidadari. Ya mungkin walau alam harta, karena ada sebagian ulama yang menafsirkan, waktu itu pernah ada yang tanya, Ustadz, kalau misalnya saya pernah datang di suatu kajian, ada pertanyaan ke ustadznya, Ustadz, kalau misalnya laki-laki di surga nanti bersenang-senang dengan para bidadari, terus yang perempuan gimana Ustadz? Pripun Pak Bu? Ya karena laki-laki itu tabiatnya sebagian besar memang kesyahwat. Jadi Allah menyediakan para wanita-wanita cantik berupa bidadari. Nah kalau wanita itu tabiatnya ke harta. Jadi di surga nanti wanita akan mendapatkan harta yang sangat luar biasa. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya bidadari itu saling cemburu, saling tukaran, saling jambak-jambakan, itu nggak ada. Karena mereka semua sudah ridho. Dan wanita-wanita solehah di sana akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan tabiatnya di dunia, yaitu berupa harta. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang selebihnya saya kurang paham. Itu masalah gaib. Ya. Ini adalah beberapa cara menahan amarah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, kita tadi melebar sedikit, yaitu supaya kita bisa meraih akhlak mulia dengan cara bersihnya hati. Maksudnya gimana Ustadz? Membersihkan hati kita dari yang namanya hasad, iri, dengki, dendam. Penyakit-penyakit hati itu dihilangkan. Sombong, meremehkan, sum'ah, pengen didengar oleh orang lain, riya, itu dibersihkan. Dan ini susah juga jamaah sekalian. Penyakit-penyakit hati itu dibersihkan dari diri kita supaya kita mendapatkan akhlak mulia. Nah, bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa mudah menghilangkan penyakit-penyakit hati itu? Tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa kasih sayang pada diri kita kepada orang lain. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu imannya sempurna. Imannya itu sempurna dalam artian masih kurang. Jadi seseorang imannya masih kurang ketika apa? Ketika dia mencintai dirinya sendiri, tidak mencintai orang lain. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini yang keempat jamaah sekalian, sebisa mungkin kita bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meraih yang namanya akhlak mulia. Jadi kesimpulannya, ada berapa cara Pak Bu? Ada 4. Yang pertama apa? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhkan diri dari banyak bicara. Banyak bicara ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau yang bermanfaat monggo, itu malah baik dan bisa menghadirkan pahala. Kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat juga dijauhi. Yang ketiga, apa? Tidak gampang emosi dan juga tidak gampang marah. Ya. Kalau marah dalam masalah agama bagaimana Ustadz? Ada yang mencela Nabi kita, mencela Al-Quran, mencela Islam. Nah itu marah yang dianjurkan. Jadi kita harus cerdas menempatkan marah di posisinya. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Bersihnya hati. Maksudnya kita membersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati, semisal hasad, riya, iri, dengki, sombong, dan yang semisalnya. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum ditutup, ini ada kuis nggih, panitia. Berapa? 3.
Nggih. Pertanyaannya yang susah, mudah atau sedang, Pak, Bu? Yang mudah? Pertanyaan pertama nih, mudah. Tidak boleh melihat catatan, nggih. Gampang nih, nggih. Angkat tangan dulu, nggih. Siapa yang bisa menyebutkan 4 cara meraih akhlak mulia? Nggih, Bu, monggo, yang pakai kacamata. Jangan melihat catatan, Bu. Ibu, nun saya, Bu, coba jangan lihat bukunya, kertasnya. Nggih. Nggih, coba kertasnya dibalik, Bu, ditaruh. Ditaruh kertasnya. Nggih, ulangi. Nggih, monggo. Madhep sini, Bu. Lihat bendera niki mboten napa-napa. Bisa. Nggih. Tidak marah. Masya Allah, membersihkan hati. Hadiah pundi? Oh, sudah? Oh, nggih, Masya Allah. Monggo, barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, jemaah sekalian. Napa nggih? Siapa yang bisa menyebutkan cara-cara menahan amarah tadi? Ibu, monggo. Nggih. Napa? Coba diulang. Membaca ta'awud. Diam. Napa? Berwudu. Nggih. Terus satu lagi ada enggak? Udah merubah posisi, habis merubah posisi napa? Tidur. Kalau nggak bisa tidur, kalau masih marah gimana, Bu? Pakai apa motivasinya? Dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oke. Ini ada untuk bapak-bapak, mboten? Bapak-bapak ada yang mau jawab enggak? Kalau enggak, untuk ibu-ibu semua aja. Oke, barakallahu fikum. Diikhlaskan, Pak, untuk ibu-ibu. Pertanyaan terakhir, Bu. Napa nggih? Ya, yang gampang saja nggih. Sebutkan 4 penyakit-penyakit hati tadi. Nggih, jangan. Ibu ini, Pak. Nggih.